Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wal ashab. Salatan wa salaman tarfa'u bihima bainana wa bainal hijab. وتدخلنا بهما من أوسع باب وتسقينا بهما بيد شريفة أعذب الكؤوس من أهل الشراب أما بعد. Saudara-saudariku, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Nikmat yang paling kita syukuri adalah nikmat keimanan dan juga nikmat keislaman. Itu yang harus kita syukuri betul-betul, karena nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat ihsan pun juga itu adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi, dan juga kepada ahlul baitnya, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam acara motivasi keislaman kali ini ada yang harus kita lupakan dan juga ada yang harus kita ingat. Apa saja yang harus kita lupakan dan apa saja yang harus kita ingat? Itu ada dua perkara yang harus kita lupakan dan juga yang kita ingatkan. Jadi semacam antonim gitu kan, melupakan dan juga mengingatkan gitu kan. Adapun dua perkara yang harus kita lupakan. Yang pertama adalah kesalahan orang lain kepada kita. Artinya apa? Ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita semua, banyak sekali kesalahannya, di antaranya yaitu adalah melakukan kezaliman dari orang lain kepada kita, terus juga maling dan sebagainya. Yang penting berbuat negatif dari orang lain kepada kita, maka reaksi kita apa yang harus kita lakukan? Jangan diingat-ingat, biarkan saja, maafkan saja seperti biasanya. Nanti di akhirat nanti itu akan terungkap dengan sendirinya. Hikmahnya apa? Kita melupakan kesalahan orang lain kepada kita agar kita konsentrasi dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian ada pikiran orang lain menzalimi kita, orang lain melakukan kesalahan kepada kita, maka itu akan berpotensi kepada apa? Kepada aktivitas kita. Jadi aktivitas kita ini terpengaruh dengan apa? Dengan pikiran dari kesalahan orang lain kepada kita. Artinya kita tetap jalankan aktivitas walaupun ada orang lain yang mencaci maki, mendolimi dan sebagainya. Orang lain mendolimi terus juga mencaci maki kepada kita semua, udah anggap aja hal yang biasa, anggap saja santai dan sebagainya, aktivitas tetap jalan. Bahkan ketika banyak cacian dan sebagainya, kita harus makin maju. Tunjukkanlah jati diri kita ini adalah insan yang berkualitas di hadapan orang lain, apalagi kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Tunjukkanlah bahwasanya kita ini lebih baik daripada mereka. Tapi dengan catatan jangan sampai ke tingkatan ujub. Wah, saya orang yang terbaik. Jangan diungkapkan seperti itu. Kita aktivitas biasa, santai dan sebagainya gitu. Jadi yang pertama adalah lupakan kesalahan orang lain kepada kita. Nanti juga di akhirat Allah SWT akan membuka kesalahan orang lain di hadapan semua manusia. Nah, itu aja saja, jangan repot. Adapun juga yang kedua yang harus kita lupakan apa? Kebaikan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan amal kebaikan,
Kita umumnya sedekah, umumnya sholat, puasa, tak perlu diingat-ingat. Sedekah umumnya 100.000 kepada orang yang membutuhkan, udah lupakan saja. Jika kebaikan kita itu diingat-ingat, maka bisa jadi berpotensi kepada apa? Riya. Bisa juga berpotensi kepada sum'ah. Berpotensi sekali kalau kebaikan kita itu selalu diingat-ingat oleh kita. Alhamdulillah, saya telah sedekah. Dan akhir-akhirnya seperti itu. Nah, kita berbuat baik kepada orang lain, udah sampai situ saja. Biarkan saja, nanti di akhirat Allah SWT akan memberikan balasan yang amat sempurna. Nah, jangan sampai diingat-ingat kebaikan diri kita sendiri. Nanti akhir-akhirnya ujub, nanti akhir-akhirnya riya dan sebagainya. Alhamdulillah, saya ini melakukan kebaikan dan sebagainya. Alhamdulillah, walaupun kita mengungkapkan Alhamdulillah, tapi hati-hati dalam hati kita itu ada rasa ujub, ada rasa riya dan sebagainya. Karena riya tersebut, sum'ah tersebut akan menghapus pahala amal soleh kita. Nah, itu berpotensinya seperti itu. Kita melakukan riya, itu akan menghapus pahala amal soleh kita. Bahkan nanti ketika orang riya, orang sum'ah di akhirat nanti, ya Allah, mana pahala saya? Ibadah saya, sholat ini udah luar biasa, puasanya luar biasa. Mintalah kepada orang yang kalian riakan, yang kalian perlihatkan kepada mereka. Mintalah pahala kepadanya. Jangan mintalah kepada Allah. Nah itu. Yang kalian sum'ahkan kepada orang lain, mintalah kepada mereka. Nanti di akhirat seperti itu nasibnya orang riya. Makanya yang kedua, udah lupakan aja kalau setelah kita melakukan kebaikan kepada orang, udah lupakan aja, biarkan aja, lanjut dengan aktivitas yang lain. Seperti itu. Kemudian adapun dua perkara yang harus kita ingat, ini sebaliknya. Apa saja? Yang pertama adalah mengingat kesalahan diri kita sendiri. Ketika kita melakukan kesalahan, itu harus kita ingat masa-masa lalu yang suram, masa-masa lalu yang gelap, itu kita harus ingat. Jangan dilupakan begitu saja. Kita telah melakukan maksiat, dilupakan begitu saja. Tapi ingat bahwasanya kesalahan kita harus betul-betul ingat-ingat. Agar apa? Agar kita selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kalau malas, ampar saja dan sebagainya, kita memperbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alangkah lebih lengkapnya berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah, aku melakukan kesalahan ini dan sebagainya. Itu yang harus kita ungkapkan, kesalahan kita sendiri. Adapun yang harus kita ingat yang kedua adalah ingat kepada kebaikan orang lain kepada kita. Artinya apa? Orang lain berbuat baik kepada kita, kita harus selalu mengingat kebaikan orang lain. Karena di situ jasa orang tersebut kepada kita ini amat luar biasa. Kita umpamanya si A melakukan kebaikan kepada si B. Nah, melakukannya kebaikannya berupa apa gitu. Si B tersebut itu harus mengingat jasa-jasa itu. Dan selagi kita mengingat kebaikan orang lain pun juga, tambah doakan orang yang telah berbuat baik kepada kita, agar mereka yang berbuat jasa kebaikan kepada kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja nasihat dan juga motivasi dari saya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila materinya kurang dan sebagainya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.